Sari Mahendra. Bagaimana keadaan ayah? Celaka, Arga Pratama dikalahkan pasukan siluman. Sekarang mereka sudah menyerbu gerbang kota. Kalau Arga Pratama kali ini tidak bisa bertahan, kita semua binasa. Semua gara-gara aku bongkar panji penghimpun dewata? Barulah timbul masalah sebesar ini. Aku harus menenunnya dengan baik. Kak Sari Mahendra, kau juga sehari semalam belum tidur? Bagaimana kalau istirahat sebentar dulu? Tidak bisa, Arga Pratama dan yang lain masih bertarung mati-matian. Bagaimana aku bisa menyerah? Semoga berhasil, semoga berhasil. Semoga kakak berhasil. Celaka, mereka naik. Jenderal Arga Pratama, bukannya kau bilang bisa mempertahankan kota Gunung Hitam? Benar. Mereka semua sudah naik. Selama napasku masih ada, kota Gunung Hitam akan tetap bertahan. Serang! Buka gerbang kota! Arga Pratama, aku akan jaga gerbang bersamamu. Baik, lihat siapa yang bunuh lebih banyak. Guru, pasukan siluman mengepung kota. Kita tidak bisa diam saja begini. Baik-baik, jangan coba-coba denganku. Aku tahu kau suka Arga Pratama. Mau bantu orang kebanyakan itu. Orang kebanyakan saja berani melawan panji penghimpun siluman. Jauh lebih hebat darimu. Hebat apanya? Ya elah, kita kan dewa. Bagaimana kalau kita tak bisa mengalahkan panji penghimpun siluman? Malu banget di depan umum. Punya status dewa susah, jaga nama baik. Takut kalah berarti pengecut. Nanti tersiar, kan makin memalukan. Bodoh sekali. Warga negeri Gunung Hitam mati semua, siapa yang tahu? Suruh mereka segera bereskan barang. Aku antar mereka ke langit. Guru, Anda terlalu egois. Kalau yang lain diam, aku yang bicara. Hah, apa katamu? Kataku guru kalah telak dari nenek hitam. Lari ketakutan, tak berani bertarung. Engkau. Aku sih tak peduli, siapa percaya omonganmu? Saksi mana? Kami bersaksi untuk kakak seperguruan. Kau. Kalian dasar. Belum jadi dewa berani melawan guru? Guru! Kami murid Akademi Persik Langit tak boleh lari. Betul, Guru. Guru selalu ajarkan kami menegakkan keadilan. Sekaranglah saatnya. Guru, izinkan kami keluar bertempur. Kami perangi demi nama baik Akademi Persik Langit. Betul, Guru. Guru, izinkan kami pergi. Guru, Kalian masih terlalu muda. Tergesa-gesa itu tidak baik. Tapi dulu guru juga begitu. Kumaklumkan pada kalian, sudah menjadi dewata. Dewata? Barusan guru hanya bergurau. Ini ujian terakhir Akademi Persik Langit. Namanya keberanian. keberanian. Kalian sudah lulus. Murid-murid pergi berperanglah. Terima kasih, Guru.
Tunggu dulu. Hati-hati semuanya. Dari mana wortel ini? Ayu Permata, kamu datang. Kak Arga Pratama, aku mau bantu. Kelinci putih itu mengganggu lagi. Aku bunuh dia. Tunggu. Kelinci itu cuma gangguan. Lawan sesungguhnya Arga Pratama dan Bima Saputra. Tak kuduga mereka bertarung bersama. Cukup tangguh juga. Sehebat apapun mereka manusia. Kalau manusia, pasti akan lelah. Kirim lagi 5.000 prajurit siluman. Pasti mereka kelelahan. Bunuh mereka. Ayu Permata. Prajurit siluman tak habis-habis. Wortel hampir habis. Kita tak sanggup lagi. Cepat lari. Lari. Ya, lari cepat. Kak Arga, aku mau ikut. Bisa mati loh. Bagaimana kalau mati bareng aja? Jangan nakal. Aku kabarin Sari dulu. Ntar balik lagi. Arga udah bunuh berapa? 1027. Aku lebih 3. Baru 1000, muncul lagi 10.000. Bima, kayaknya kita gak bakal beres hari ini. Udah cukup, sisanya bonus. Aku belum puas, masih kalah 3. 1, 2... Sari! Arga bilang cepat pergi. Kota bentar lagi jebol. Cepetan, jangan lama-lama. Sekarang udah gawat. Pesan sudah kusampaikan. Aku balik ke Arga. Sari, dengar nggak? Berhenti nenenun, siap-siap pergi. Kalau belum jadi, aku tetap di sini. Dengerin ayahmu nggak? Arga pasti didengerin, kan? Dengerin dong. Kepala batu. Nek. Arga dan Bima jagain gerbang kota ketat banget. Tambah prajurit siluman 2 kali lipat. Serangan kita kelamaan tuh majunya. Bendera silumanku bisa panggil prajurit. Juga makhluk yang lebih menyeramkan. Lebih serem lagi? Apa itu? Wabah maut. Wabah maut. Tepat karena mereka berkeras. Biar mereka rasakan wabah belalang. Setelah belalang lewat, takkan tersisa apapun. Rebut kota Gunung Hitam. Apa itu? Apa itu? Lihat. Itu, apa itu? Apa? Apa ini? Apa ini? Bagaimana ini? Ayah, lihat. Wabah, wabah, wabah. Wabah, wabah, wabah. Wabah datang. Ayah, kita tak boleh lari. Kalau kita lari, semangat pasukan akan buyar, ayah.
Saat genting, urus diri masing-masing. Ayah. Ayah adalah Raja Gunung Hitam. Lambang Gunung Hitam? Kalau ayah lari, pantas menghadapi mereka? Sudah saat genting begini, aku turun takhta. Cukup, aku turun. Ayah. Iya, nak. Ayah serahkan takhta padamu sekarang. Mulai sekarang, kau jadi Raja Gunung Hitam. Wabah datang. Wak. Tak menyerah! Tak menyerah! Chang'e, bangun. Jangan tidur. Ini, pegang. Tak bisa, aku tak sepandai kau. Aku tak minta kau tenun, aku minta kau tusuk aku. Cepat! Tusuk kau! Tusuk! Aku takut tertidur. Setiap selang waktu, tusuk aku sekali. Wahai Sari Mahendra, kau ini benar-benar linglung. Arga Pratama jelas-jelas menyuruhmu segera kabur. Namun kau malah di sini menenun panji penghimpun dewata. Lagi pula kau tahu sendiri panji itu takkan bisa selesai ditenun. Buruk, nenek hitam mengeluarkan wabah. Wabah! Jangan panik, aku keluar lihat dulu. Waduh! Buruk, wabah datang. Paduka Raja. Paduka Raja apa? Siapa Paduka Raja? Di sini tak ada Paduka Raja lagi. Siapa yang mau jadi Paduka Raja, silakan. Paduka Raja, Paduka Raja. Celaka, si Adipati Gunung Hitam aja kabur. Sepertinya tak ada harapan. Dia pasti tahu rute pelariannya. Tunggu aku, Paduka Raja. Manusia bodoh. Kau takkan bisa menyelesaikan panji itu. Kau harus menyelesaikan panji penghimpun dewata. Hanya dengan menyelesaikannya, baru bisa menyelamatkan jutaan jiwa. Kalian manusia cuma hidup puluhan tahun. Tak perlu keras kepala, toh mati juga. Hidup memang singkat, tapi setiap orang masih bisa meraih kebahagiaan tanpa batas dalam hidup singkatnya. Bisa mencintai atau dicintai. Demi mereka yang kita cintai, pengorbanan seberapapun berharga. Rati Anggraini, beritahu aku, bagaimana caranya menjalin panji penghimpun dewata dengan sempurna? Menjalinnya membutuhkan pengorbanan jiwa dan raga. Tapi aku sudah terus mengorbankan jiwa ragaku. Maksudku, hati dan darah yang sesungguhnya. Hanya dengan mewarnai panji itu dengan hatimu dan darahmu, baru panji itu bisa selesai. Manusia hanya punya satu hati. Kalau kau korbankan hatimu dan darahmu, kau tak akan hidup. Lebih baik menyerah saja. Kau masih punya puluhan tahun usia. Asalkan panji itu selesai, aku rela mati. Kau wanita yang cantik dan pemberani. Untukmu, aku akan buat pengecualian. Simpul pusaka ini untukmu. Kak Sari Mahendra. Maaf. Panji berhasil diselesaikan, Kak. Paduka Raja. Sendirian terlalu berbahaya. Aku akan lindungi Paduka. Paduka dilindungiku, lihat umur Paduka lebih tua dariku. Paduka, aku masih kuat, masih kuat. Baiklah, mengingat kesetiaanmu, ikut aku kujelaskan. Ikuti aku lewat pintu belakang. Tak semua orang ku kasih tahu. Ikut aku. Raja, tunggu. Aku panggil Sari, tunggu. Tak sempat.
Jangan bunuh aku, adipatinya di dalam. Jangan, jangan! Aku hitung sampai 3. Kalau tak menyerah, kalian semua kena wabah. Lelaki sejati gugur di medan perang, mati di jalan benar. Bagus, mati bersama orang ku kagumi. Takkan ku sesali? Aku juga. Kalau begitu matilah bersama. Ayo! Minggir! Nenek hitam, lihat. Apa ini? Sari, Panji Dewata selesai ditenun. Jangan bunuh aku. Jangan, jangan! Pergi, mereka pergi. Panji Dewata selesai. Mereka kabur. Benar kabur. Hebat. Bagus sekali. Bagus, bagus. Luar biasa. Hidup Sari. Hidup Sari! Tidak mungkin. Cepat, mundur. Mundur! Sari, Sari, kau hebat, berhasil. Tak terluka? Aku baik-baik. Wabah pergi, nenek hitam kena batunya sendiri. Pangeran, kita menang. Sari Mahendra. Terima kasih selamatkan negeri Gunung Hitam. Saya wakili rakyat ucapkan terima kasih. Kamu juga hebat. Seperti pangeran sejati. Nona Sari Mahendra, pangeran sekarang sudah raja kami. Benarkah? Sungguh. Paduka Raja hidup. Paduka Raja hidup! Hidup! Paduka Raja hidup. Hidup! 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 Guru, kau benar-benar akan pergi? Besok wisuda Akademi Persik, aku harus pimpin upacara. Lagi pula guru sudah turun ke bumi lama. Harus lapor ke Kaisar Langit. Kak seperguruan, ikut kami pulang? Di sana seru. Aku ajak mencuri buah persik di akademi. Kak, ikut upacara jadi dewata kami. Mau. Aku juga mau. Tapi aku baru calon dewata. Tak bisa naik ke langit. Lihat kamu, hanya main dan jatuh cinta. Setelah aku pergi nanti, kamu harus rajin bertapa. Kalau kelak berhasil, guru pulung ajakmu naik. Cepat pergi, waktunya tiba, cepat terbang. Kami akan merindukanmu, Kak. Aku juga akan merindukan kalian. Ayu Permata. Setelah guru pergi, harus rajin bertapa. Agar kita bertemu di surga. Terbanglah. Guru, adik-adik, aku juga akan rindu.
Ayah. Sedang apa? Ketemu. Ini jarum sulam yang kau pakai menenun panji penghimpun dewata. Ini pusaka sakti penting dalam pertempuran membela Gunung Hitam. Sangat berharga. Paling tidak bisa dijual 5.000 keping uang pisau. Uang. Ayah, tak bisakah pikirkan hal penting? Lihatlah, ayah ini pelupa. Lupa. Hal terpenting sekarang adalah mengurus pernikahanmu. Pernahkah aku bilang mau menikah? Ayah mengurus perjodohan ini. Bukan sehari dua. Semua jadi kacau gara-gara nenek hitam. Lihat, tertunda begitu lama. Sekarang baiklah, negeri Gunung Hitam kita menang. Kaulah pahlawan terbesar. Mari kita selesaikan dua hal sekaligus. Ayah akan mengatur pernikahanmu dengan Arga Pratama. Aku tak mau menikahi Arga Pratama. Aku suka Bima Saputra. Bima Saputra memang baik. Tapi kalau dibanding Arga Pratama, seperti Aksara Raja dan Permata, hanya beda sedikit. Bayangkan, dalam pertempuran membela Gunung Hitam, Arga Pratama itu pahlawan besar. Pahlawan nomor 2 setelahmu. Tanpa kapak besarnya, pintu gerbang takkan bertahan. Tanpa prajuritnya yang tangguh, prajurit siluman nenek hitam takkan terhalang. Bima cuma sembunyi, tembak 2 anak panah. Dia jauh kalah dari Arga. Siapa yang mau kunikahi? Apa hubungannya dengan jasa? Kau tak paham. Pikirkanlah, Arga di medan pertempuran, saat genting hidup mati, masih mengutus kelinci putih beri kabar. Artinya apa? Artinya dia peduli pada kau. Suami baik seperti itu, susah dicari walau pakai lentera. Bima Saputra itu, dia kemana? Dia sudah lupakan kau. Sari Mahendra, menikah untuk sandang pangan. Wajah Bima memang tampan, pandai bicara. Tapi untuk hidup sehari-hari, Arga lebih cocok. Apa sih? Ngawur. Aku tak mau bicara. Anak ini masih malu. Tak apa, kau pemalu, ayah yang urus. Daerah militer, warga dilarang masuk. Warga? Aku mertuanya Arga. Ayahnya Sari Mahendra. Bilang sama dia, aku perlu temu dia. Suruh dia luar sambut aku. Ya udah, aku cari sendiri. Berhenti. Berani halangi aku masuk? Nanti Arga hukum kamu? Masuk pun sia-sia. Jenderal lagi rapat militer. Penting? 10% gugur. 10% luka berat. Masih ada 80% siap tempur. Semangat pasukan. Jenderal semangatnya tinggi. Semua siap tunggu perintah. Menang di Gunung Hitam, tapi baru kemenangan kecil. Sekarang kita kejar terus. Serbu sarang suku 9 hitam. Habisi mereka. Jenderal baru dapat laporan. Suku 9 hitam kena wabah. Pemberontak banyak mati luka. Kekuatan tempurnya jauh turun. Bagus. Oh ya, Raka. Kemarin surat ke Bagas Wijaya. Minta tambah pasukan. Dibalas? Bagas Wijaya sudah balas. Tapi apa? Bagas bilang turun sendiri. Tak sebut jumlah pasukan. Raja turun langsung. Sudah berapa tahun? Bagas tak keluar ibu kota? Dia juga mau habisi mereka. Bagus. Kumpul. Perang lawan nenek hitam. Banyak bikin kawan luka. Kalian takut? Tidak. Masih mau lawan mereka? Mau. Kalian mau ikut aku ke Hitam 9 Li untuk menghabisi mereka? Mau. Bagus. Semuanya saudara baikku. Para prajurit. Di sini,
Malam ini istirahat dan bersiap. Besok pasukan bergerak. Hancurkan hitam 9 li. 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 Jenderal... Tunggu dulu, Jenderal Arga Pratama. Tari Lestari. Kau datang bagaimana? Aku khawatir kau jadi tidak sabar. Siang malam tanpa henti. Maju terus tanpa peduli cuaca. Sudah sehari 6 jam belum mandi. Bagas Wijaya mana? Ada perintah apa? Bawa berapa banyak pasukan? Bagas Wijaya berjalan lambat. Dia takut kau tidak sabar. Menyuruhku duluan memberitahumu. Bagas Wijaya memerintahkan kita tetap di tempat dan tunggu perintah. Jangan bertindak gegabah. Apa? Bagas Wijaya bilang, hitam 9 li lebih baik damai daripada perang. Terbaik kalau kedua pihak berhenti perang, mengubah perang menjadi damai. Kau tidak salah dengar? Seperti marga 9 hitam bandel ini, harus ditumpas habis, sampai ke akar. Hari ini kalau dilepas, besok kita yang digigit. Bagas Wijaya tak kenal mereka. Pokoknya pesannya sudah sampai. Mau dengar atau enggak, terserah. Kau... Semangat mereka sudah kacau, lagi dilanda wabah. Saat tepat untuk habisi mereka. Kapan Bagas Wijaya datang? Tak tahu. Kira-kira 2 hari lagi? 2 hari? 2 hari lagi pasti sudah kutaklukan. Sudahlah. Nanti dia tinggal terima penghormatan. Tapi... Tak ada tapi. Malam ini kita berangkat. Ganyang marga 9 hitam. Ganyang marga 9 hitam. Ganyang marga 9 hitam. Ganyang marga 9 hitam. Bagus, bagus sekali. Marga 9 hitam selalu jadi ancaman terbesar kita. Sudah lama merusak. Jenderal Arga Pratama, kalau kau bisa tumpas mereka sekaligus, jasamu sungguh tak ternilai. Bukan apa-apa. Tapi, walaupun mereka bandit nekat, sebagian besar rakyatnya tetap orang baik. Hanya dipengaruhi dan diarahkan nenek hitam. Baru memberontak dan makar. Sebenarnya, kebanyakan adalah rakyat jelata yang tak tahu keadaan sebenarnya. Yang paling membuat gerah adalah segelintir orang yang punya maksud jahat, yang menghasut dan memanas-manasi. Niatnya jahat sekali. Jadi, kalau Paduka ingin menghukum keras suku hitam 9 li, yang akan menderita, pasti kebanyakan rakyat jelata. Kalau begitu maksud Paduka Raja. Sebenarnya kebanyakan rakyat masih baik. Kalau bisa menaklukkan dengan kebajikan, menyerukan mereka menyerah, bisa jadi strategi terbaik. Ajakan menyerah tak akan berhasil. Saya dukung Jenderal Arga Pratama. Menaklukkan dengan kekuatan militer. Saya menentang. Saya mendukung. Saya menentang. Saya Raja Negeri Gunung Hitam. Kalian semua harus dengar saya, termasuk Paduka. Sungguh membuatku jengkel. Baik kamu Raja Negeri Gunung Hitam ya. Baik aku ayahnya Raja Negeri Gunung Hitam. Suruh mereka semua dengar kamu. Anak kelinci berdebah, hari ini kamu harus dengar aku. Kakakmu, ayahanda Raja, ini tak patut. Urusan keluarga. Baik. Karena begitu, seharusnya tak ada lagi yang menentang. Kita mengirim pasukan ke suku hitam 9 li. Saya menentang. Sari Mahendra. Kami menentang. Siapa yang izin mereka masuk? Sari Mahendra memperbaiki Panji Penghimpun Dewata. Dan menyelamatkan negeri Gunung Hitam, dia pahlawan wanita. Aku beri mereka izin bebas keluar masuk. Tanpa pantangan. Jangan main-main. Tanpa izin saya. Sekarang akulah raja. Bolehlah. Sari Mahendra, kami dengarkan. Kenapa menentang? Rakyat jelata dari suku hitam Juli tidak bersalah. Tidak perlu menggunakan kekerasan. Tepat. Ada pepatah otak utama dihukum yang terpaksa diampuni. Apalagi suku hitam Juli, kebanyakan rakyat jelata yang tidak tahu keadaan. Benar. Meski nenek hitam kalah kabur, dia akan segera kembali. Sekarang saatnya bergegas mengejar kemenangan. Habisi mereka. Ya. Kalau kita kirim pasukan sekarang, nenek hitam akan gunakan rakyat jelata sebagai tameng. Tepat. Lagi pula, Panji Penghimpun Dewata membuat wabah berbalik. Rakyat hitam Juli banyak yang tertular. Sudah sangat menderita.
Kalau kita picu perang sekarang, bukan makin parah? Makanya kita harus segera kuasai Hitam Julie. Akhiri penderitaan mereka. Bima Saputra dalam perang paling mementingkan waktu yang tepat. Aku harap kalian tidak lagi berdebat denganku. Sari Mahendra, aku harap kau ikut bersamaku. Aku? Ya, kaulah yang menenun Panji Penghipun Dewata, penyelamat besar negeri Gunung Hitam. Jika kau ikut denganku, bisa membangkitkan semangat pasukan, dan segera taklukkan suku hitam. Jika untuk berdamai, aku mau ikut. Tapi jika untuk berperang dan membunuh, maka aku ingin menolong tapi tak mampu. Kenapa kalian tidak paham? Yang tidak paham adalah kau. Terlalu lembek. Sama sekali tidak paham perang. Tak peduli pendapat kalian, suku hitam pasti kuselesaikan. Ini sungguh konyol. Terlalu konyol. Sari Mahendra ini cuma manusia biasa. Mungkin dia perbaiki Panji Penghimpun Dewata? Ini tak mungkin. Ini sama sekali tak mungkin. Jangan-jangan Surya Mahardika yang bantu? Lapor! Yang Mulia Tetua Putih minta bertemu. Bawa dia masuk. Nenek hitam, nenek hitam. Nenek hitam. Wabah menyebar cepat. Sudah belasan orang mati. Ratusan lagi tertular. Hanya Panji Penghimpun Siluman yang bisa keluarkan mantra dan sembuhkan wabah rakyat. Ringankan penderitaan mereka. Kok bisa cepat begini? Belum setengah jam, sudah mati segini banyak. Cepat keluarkan mantra. Sembuhkan rakyat. Sekarang Batur Hitam kekurangan obat. Aku tak bisa apa-apa. Itu cari cepat. Kau rasa mudah? Pasukan Arga Pratama datang menggila. Dia izinkan mencari obat? Kau jangan mimpi. Jenderal. Formasi siap. Suruh orang bawa surat. Batas waktu 3 jam. Suruh nenek hitam cepat menyerah. Atau Batur Hitamku hapus. Siap. Jangan kirim orang. Batur Hitam ada wabah? Hampir aku lupa. Amal Hidayat. Iya. Tembak surat pakai panah. Baik. Jaga ketat gerbang mereka. Hanya boleh masuk. Agar orang dalam tak tularkan wabah. Kalau ada yang nekat, bunuh saja. Siap. Lapor. Nenek. Surat Arga Pratama. Bunuh di tempat. Berani sekali. Ibu nenek, sekarang di Hitam 9 Li wabah merebak. Yang mati makin banyak. Masih bisakah kita bertahan? Ibu nenek, demi rakyat Hitam 9 Li, lebih baik kita berdamai dengan Arga Pratama, supaya bisa keluar cari obat-obatan. Menyelamatkan orang sakit itu penting. Ini maksudmu sendiri? Atau maksud semua orang? Aku kepala suku Hitam 9 Li. Tentu maksud semua orang. Lapor! Buruk! Ibu nenek, Yaka Kurniawan, kau kenapa begini? Arga Pratama! Awalnya aku mau turun cari obat. Sembuhkan penyakit adikku. Tapi Arga Pratama kirim pasukan halangi. Tak izinkan kami keluar. Ya! Kami tak dengarkan dia. Dia suruh orang panah kami. Langsung 2 orang mati. Untung kami lari cepat. Baru selamatkan nyawa. Arga Pratama ini masih ngaku pasukan pembela kebenaran. Mereka kejam sekali. Lihatlah. Inilah Arga Pratama. Dia sama sekali tak peduli nyawa kalian. Yang dia pikirkan hanya basmi sampai akar. Dengan orang seperti ini. Masih mau apa berunding? Masih mau apa berdamai? Kami orang Hitam 9 Li punya keberanian, punya harga diri. Kalau Arga Pratama mau bunuh kita semua, kita lawan dia sampai akhir. Kalau perlu, binasa bersama. Berjuang sampai mati. Berjuang sampai mati. Berjuang sampai mati. Sampai mati. Suku Hejuli mau melawan sampai akhir. Kata mereka, biar tinggal 1 orang terakhir, tetap bertempur mati-matian. Daerah terpencil melahirkan orang keras kepala. Change masih mau berdamai dengan mereka? Kekanak-kanakan sekali. Benar. Change memang cantik, tapi otaknya kurang pintar. Jenderal, apa kita tetap serang frontal? Hejuli penuh wabah. Kalau pasukan kita bentrok, bisa ikut tertular.
Untuk amannya, pakai serangan api. Bakar. Ya, satu kobaran api. Habis semua, wabah dan manusia. Bayu, kau cium apa? Sekarang angin utara. 3 hari lagi jadi angin selatan. Api akan menjalar ke Hejuli. Bagus. Tunggu angin selatan datang, lalu bakar Hejuli. Kuasun Gonggong Changjiu. Siap. Segera siapkan. Siap. Bayu, terima kasih atas dukunganmu. Aku selalu dukungmu tanpa syarat. Asal jangan bakar diri sendiri. Nenek memang lihai. Cuma beberapa kata rakyat sudah terpikat. Arga Pratama yang terlalu bodoh. Hejuli sudah panik duluan. Tapi dipaksa Arga Pratama. Malah bersatu jadi satu. Tapi pasukan Arga Pratama kuat. Walau kita bertahan mati-matian, tetap sulit bertahan lama. Nggak perlu lama-lama. Cuma perlu sehari. Sehari, Panji penghimpun siluman belum hancur. Aku cuma perlu sehari untuk memperbaikinya. Kalau panjiku sudah selesai, Arga Pratama, kau punya pasukan 1.000.000 sekalipun, bukan lawanku. Sari Mahendra, makan dong. Gawat, gawat! Masih sempat makan? Pangeran Gendut, bukan Raja Gendut. Dasar gadis, bicaramu payah. Raja ya sudah raja. Maksudmu Raja Gendut? Buang kata gendutnya. Iya kan si gemuk? Yang mulia raja, belum makan? Aku buatkan mie merpati semur ya. Merpati itu bukan untuk dimakan. Siapa yang masih mau makan di sini? Arga Pratama bilang dalam suratnya, Nenek Hitam bertahan mati-matian di Gunung Hitam. Dia mau bakar perbatasan itu. Apa? Bagaimana dia bisa begitu? Iya, benar. Di perbatasan itu kan banyak warga. Nanti semuanya mati terbakar? Arga Pratama terlalu gegabah. Kalau warga perbatasan itu celaka, dosanya sama buruknya dengan Nenek Hitam. Tidak, aku harus ke sana. Kemana? Aku mau cari Arga Pratama. Arga Pratama keras kepala sekali. Kamu pergi juga percuma. Kalau aku ke perbatasan itu saja. Kamu ke sana sekarang. Bukannya bunuh diri? Aku mau ajak mereka menyerah. Begitu, Arga Pratama nggak bakar lagi. Tidak boleh, aku larang. Aku harus pergi. Aku kan Raja Negeri Gunung Hitam. Warga perbatasan itu juga rakyatku. Aku wajib lindungi mereka. Putri Nugraha, kamu lepaskan. Aku sesak nafas. Kamu cuma mau tipu aku. Biar aku lepas, lalu kamu pergi? Tidak mungkin. Putri Nugraha, jangan nangis, jangan. Aku tak mau kau mati sia-sia. Aku Bukan mau bunuh diri. Aku mau bicarakan baik-baik dengan mereka. Mau menaklukkan dengan kebajikan. Mereka akan dengar kata-kataku. Man Mei, untuk selamatkan rakyat Hejuli, sepertinya hanya ini jalannya. Kalau begitu, aku ikut kau. Man Mei, aku tak mau dengar. Pergi berdua bersama, atau sama-sama tak usah pergi. Bukan cuma kita berdua. Kita berempat. Kak Change. Canggih benar. Kita berempat pergi bersama. Yang mulia, merpati semur. Merpati semur. Mianya enak sekali. Ya! Ya! Buka pintu gerbangnya. Ya, buka pintunya. Ya!
Aku perlu bertapa sehari semalam untuk perbaiki panji siluman. Selama itu, jangan ada yang ganggu aku. Mengerti? Ya. Ya. Selama aku bertapa, urusannya Hei Julie, serahkan ke Guitao. Guitao selalu setia padaku. Saatnya dia dapat pengalaman. Terima kasih, Popo. Feng Lin, jasamu ambil kembali panji sangat besar. Tapi kau juga terlalu lelah. Saatnya istirahat. Serahkan ke Guitao kendalikan keadaan.